Baik, selamat malam rekan-rekan mahasiswa. Halo, selamat malam. Selamat malam Ibu. Selamat malam, Bu. Iya, Malam, Bu. malam. Mungkin bisa dibuka kamera rekan-rekan sekalian, biar saya lihat wajah-wajahnya. Nah, kalau saya mohon maaf ini kamera saya lagi bermasalah. Jadi ketika dibuka juga nggak akan kelihatan. Oke. Ini jumlah mahasiswa kita di mata kuliah ini kurang lebih ada 25 orang ya, tapi yang join hanya 8 orang ini. Mungkin ada kendala sinyal kali ya, atau ada kesibukan lain. Tapi tidak apa-apa, jadi saya ucapkan selamat datang pada mata kuliah praktik 3 dimensi ya. Jadi perkenalkan, nama saya Ninyoman Mariani, bisa dipanggil Ibu Yani. Saya selaku tutor kalian selama mata kuliah ini kurang lebih 8 kali sesi pertemuan ya. Jadi rekan-rekan mahasiswa di mata kuliah ini tentunya kalian sudah melihat pada LMS yang pada link masing-masing sudah ada ya tampilan untuk mata kuliah ini. Jadi secara tidak langsung nanti untuk penugasan itu hanya ada di sesi 3, 5, dan 7 seperti itu. Jadi sedangkan di sesi 1, 2, 4, 6, sama 8 itu hanya diskusi-diskusi saja. Cuman diskusi itu rekan-rekan mahasiswa tetap dinilai seperti itu. Jadi keaktifan apabila Anda bertanya ataupun kalian menanggapi dari rekan-rekan yang lain tidak masalah, itu sudah masuk penilaian seperti itu. Nah, nanti untuk di tugas sama diskusi itu berbeda nilai. Nah, untuk kuis juga itu ada soal-soal itu, silakan Anda kerjakan sesuai dengan juknis yang sudah ada di LMS seperti itu ya. Yang jelas intinya nanti di praktik ini Anda penilaian di masing-masing poin itu berbeda seperti itu ya. Nah, di sini di ruang diskusi ini kita hanya berbagi cerita, berbagi pengalaman, atau bisa disampaikan juga apabila rekan-rekan mahasiswa ada kendala atau permasalahan terkait dengan mata kuliah praktik 3 dimensi ini bisa disampaikan di forum diskusi ini. Jadi di sini ada Bapak juga ya. Jadi disilakan Bapak Ibu kalau misalkan punya permasalahan apapun silakan disampaikan seperti itu. Nah, mungkin sebelum lebih jauh di sini saya mohon maaf banget karena tidak bisa open kamera ya, karena kamera saya lagi bermasalah di laptop saya, jadi tidak bisa buka kamera. Mungkin saya ingin mendengar cerita-cerita atau berbagi praktik baik dari rekan-rekan mahasiswa ini. Mungkin siapa dulu yang berbagi cerita sebelum kita ke mengupas terkait dengan mata kuliah ini. Nanti saya akan share screen. Mungkin sebelumnya kita mulai dulu deh. Siapa yang bisa berbagi cerita dulu diawali? Silakan Bapak Ibu sekalian. Atau saya tunjuk kali ya. Boleh yang pertama mungkin Ibu Diah Mar siapa nih ya? Ya, Ibu Diah mungkin. Silakan Ibu Diah, mungkin bisa berkenalan, berbagi cerita di mana mengajarnya, yang diajar kelas apa, SD, SMP, atau SMA seperti itu. Silakan Bu Diah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dia Marcella. Saya dari Pokjar Lamokato. Alamat saya di Kolaka Timur. Saya mengajar di TK. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Dia, jadi guru TK ya. Oke, selanjutnya mungkin ini Bu Ulfa. Silakan Bu Ulfa. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ulfa Yanti. Saya dari Tarakan. Kebetulan saya juga mengajar di
TK usia 5-6 tahun. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ulfa. Selanjutnya di sini Bu Sinta. Silakan Bu Sinta. Mungkin Bu Sinta bisa open kamera ya. Bu Sinta. Halo. Nggak ada jawaban. Oke, Bu Sutriani. Silakan coba Bu Sutri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sutriani. Saya berasal dari Kalimantan Selatan, Kabupaten Tanah Bumbu. Di sini saya mengajar di PAUD kelompok bermain usia 3 tahun sampai 4 tahun, Bu. Oke, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Sutriani. Selanjutnya Pak Aswan ini ya. Mungkin bapak-bapak ini kali ya. Silakan. Pak Aswan mungkin bisa buka kamera ya. Biar terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aswandi, Bu. Dari Universitas Terbuka Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Prodi Teknologi Pendidikan, pekerjaan tenaga administrasi sekolah, Bu. Sekolah menengah pertama. Oke, berarti TU ya, bukan guru ya? Nggih, bukan, Bu. Oke, baik. Terima kasih Pak Aswandi ya. Oke, selanjutnya Bu Irawati mungkin. Irawati Tumora. Silakan Ibu. Halo teman-teman, maaf ya, saya nggak buka kamera lagi kurang sehat. Perkenalkan, nama saya Irawati. Saya berasal dari Sulawesi Tengah, saya mengajar di TK. Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bu Serifa. Silakan Bu Serifa. Halo Bu Serifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Serifa Heriani dari UT Pekanbaru. Saya mengajar di MI atau setara dengan SD dan SMP. Oh, oke. Terima kasih Bu Serifa. Selanjutnya ini ada Bu Sulastri ya. Silakan Bu Sulastri. Halo Bu Sulastri. Oke, nggak bisa menjawab. Bu Kasma mungkin. Kosma ya, Bu Kosma. Silakan Bu Kosma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasma, saya mengajar di TK. Terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin ada lagi yang belum? Ibu-ibu sekalian, silakan perkenalkan diri. Di sini sudah saling kenal belum ini antar mahasiswa? Belum ya? Langsung ya, tampil kenaikan ya. Tapi Oke. ini yang Saya sudah mencoba membuat grup, itu bisa rekan-rekan sekalian bisa join ya. Di kayaknya yang bertanya itu di tempatnya siapa itu saya kirimkan link web untuk grup WA, silakan bisa join di situ karena mahasiswa praktik dan dimensi ini cuma 25 orang, jadi cukup nggak banyak ya, jadi sedikit, jadi silakan join jadi biar lebih memudahkan untuk komunikasi seperti itu. Itu saran beberapa mahasiswa yang ngechat saya secara pribadi ya, jadi ngechat saya secara pribadi untuk membuat grup WA. Jadi sampaikan pada rekan-rekan yang mungkin belum join di grup WA, bisa disampaikan di grup WA. Oke ya. Baik, terima kasih tadi sudah memperkenalkan identitas Anda. Jadi secara tidak langsung di sini adalah forum diskusi ya, forum diskusi. Jadi nggak usah takut gitu ya. Nanti apa yang mau disampaikan, jadi nggak apa-apa gitu. Nah nanti ini pun nanti kita ada tatap muka secara asinkronus itu kurang lebih 3 kali ya, ada di pertemuan kelima dan pertemuan yang ke-7 itu yang terakhir. Nah setiap pertemuan itu
sebenarnya Anda harus mempresentasikan hasil tugas yang sudah diberikan sesuai dengan tagihan yang ada di LMS seperti itu. Cuman hari ini saya mencoba akan memberikan beberapa terkait dengan apa yang harus Anda lakukan di mata kuliah ini. Jadi biar nggak bingung-bingung, ada banyak sekali yang ngechat saya secara pribadi melalui Messenger, saya harus melakukan apa seperti itu. Jadi sebenarnya di LMS itu sudah kelihatan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ini salah satu contoh di 3 ya, di pertemuan 3. Apakah sudah bisa terlihat Bapak Ibu sekalian? Sudah bisa terlihat? Bisa, Bu. Baik. Nah, ini saya Sudah bisa, Bu. contohkan membuka tugas Bapak Ibu sekalian ya. Salah satu contoh tugasnya yang saya cek itu saya belum nilai gitu ya. Jadi saya belum nilai dari tugasnya Pak Aswandi kalau nggak salah ya. Jadi tugasnya Pak Aswandi ini sangat bagus gitu. Jadi saya lihat ya. Pak Aswandi kebetulan hadir ya hari ini ya. Ya, jadi ada tugasnya Pak Aswandi. Saya lihat, saya buka ya. Ya. Rekan-rekan mahasiswa yang lain mungkin ini bisa dijadikan referensi sesuai dengan juklak juknis dan penugasan yang sudah diberikan pada LMS. Jadi ini punya Pak Aswandi lumayan sistematis ini. Jadi sesuai banget dengan apa yang sudah disampaikan terkait dengan penugasan. Bisa dilihat Bapak Ibu sekalian? Bisa. Bisa, Bu. Ya, jadi ini yang pertama adalah sesuai dengan sistematika penulis ada cover ya. Sudah itu laporan tugas ini di tugas 1 Bapak Ibu sekalian ya, di pertemuan yang ketiga ini ada tugas 1. Ini membuat rancangan desain media sederhana 3 dimensi. Nah, padahal Pak Aswandi ini kalau nggak salah tadi dibilang TU ya? Betul ya? Nggih, Bu. Nggih, TU ya. Tapi beliau sudah bisa mengemas sebuah rancangan desain media sederhana 3 dimensi. Jadi di situ tentunya sesuai dengan juknis yang sudah diberikan, Bapak Ibu sekalian menentukan topik dulu. Topik apa nih yang akan diberikan kepada anak didik seperti itu. Misalkan di sini Pak Aswandi mengambil topik pembelajaran tentang tata surya, yaitu di pembelajaran IPA di SD gitu ya. Jadi di sini sketsa medianya dibuat Bapak Ibu sekalian. Nah, saran saya kurangi Bapak Ibu mengambil dari ChatGPT. Ya. Jadi kalau ChatGPT itu atau Bapak Ibu mengemas sendiri itu bisa. Misalkan ini anak-anak diajak membuat sebuah miniatur tata surya sederhana 3 dimensi seperti yang miliknya Pak Surya. Nah, ini kan rancangan sketsanya. Sketsa ini boleh Bapak Ibu mengambilnya di AI, tetapi Anda harus melampirkan sumber yang Anda gunakan. Karena kan masing-masing AI itu kan beda-beda kalau misalkan Bapak Ibu sekalian masukkan prompt yang berbeda, hasilnya pun berbeda seperti itu. Nah, ini salah satu contoh punya Pak Suwandi, sketsanya sudah bagus gitu. Jadi secara detail memang sudah digambarkan gitu ya. Jadi seperti inilah Bapak Ibu sekalian ya, secara sederhana sketsa yang ditampilkan. Sudah itu komponen bahan yang akan digunakan terkait dengan miniatur yang akan dibuat bersama anak-anak. Apa komponen bahan-bahannya? Misalkan di situ, nah ini sebenarnya komponennya Pak Aswandi kurang dilengkapi lagi ya Pak ya, mungkin dilengkapi lagi komponennya apa, bahan-bahannya apa gitu agar lebih jelas. Ini mungkin kurang dilengkapi lagi sedikit seperti itu ya. Sudah itu deskripsi medianya sudah digambarkan secara sekilas. Kalau misalkan mendeskripsikan media itu boleh digambarkan secara detail agar lebih memudahkan memahaminya seperti itu ya. Begitu juga terkait dengan fungsi, cara penggunaan, tujuan pembelajaran ya, itu juga harus disampaikan di sini. Nah, ini cukup menarik. Nah, ini juga
dilampirkan juga sumber referensi, ya. Referensi sudah disampaikan, jadi cukup sistematika ini tugasnya Pak Suwandi, seperti itu ya. Jadi itu salah satu contoh yang sudah dikirimkan oleh Pak Suwandi. Ini sebagai referensi yang Bapak Ibu belum membuat tugas, bisa dijadikan referensi, oh seperti ini model membuatnya ya. Sudah itu saya juga melihat tugasnya Ibu siapa ya tadi saya dapat lihat itu juga sudah bisa dikemas secara baik seperti itu ya. Nah itu secara sederhana yang kita jadikan sebagai sebuah referensi. Apakah Bapak Ibu kira-kira bisa memahaminya? Dari misalkan kita jadikan salah satu contoh adalah tugasnya Pak Suwandi. Kira-kira apakah ada kesusahan terkait membuat media 3 dimensi untuk anak didik Bapak Ibu sekalian? Ada? Bisa disampaikan ya, misalkan kendalanya seperti apa? Karena ini saya lihat yang ngirim tugas baru 6 orang saja. Jadi Mau tanya Ibu. kalau due date waktu pengumpulan tugas kalau nggak salah tanggal 11 Maret ya. 11 Maret Bapak Ibu harus sudah selesai mengirimkan tugas di LMS seperti itu. Nah mungkin disampaikan kalau misalkan ada kendala. Kalau untuk usia tempat kami kan usia kelompok bermain itu bagaimana Bu anunya? Sketsa gambarnya itu loh. Sekarang tergantung topik yang akan Ibu ambil juga. Misalkan kalau TK itu mungkin membuat diorama sederhana bisa jadi dengan menggunakan plastisin itu. Artinya kalau anak-anak TK itu biasanya anak itu diajak terlibat Ibu dalam pembuatan sehingga mereka benar-benar selain mereka paham dengan apa yang mereka lakukan, mereka juga mengerjakan secara langsung gitu. Itu kan daya tarik pada anak-anak sehingga kadang-kadang kan anak-anak yang males-males belajar itu jadi aktif karena mereka ingin tahu seperti itu. Jadi kalau anak-anak TK mungkin diarahkan Ibu mengambil sebuah media sederhana yang membuat mereka tertarik seperti itu. Dengan menggunakan bahan-bahan yang ada di sekitar, tidak membebani anak-anak. Mungkin itu trik-trik yang bisa dilakukan di sekolahnya Ibu. Karena ini rata-rata saya lihat guru TK ya. Jadi mengajar TK itu lebih berat dibanding mengajar mahasiswa. Ya, benar. Ngajar TK itu lebih berat dibanding mengajar mahasiswa itu ya. Jadi Ibu silakan tentukan topiknya yang paling sederhana, yang mudah dipahami oleh anak-anaknya Ibu, khususnya anak-anak TK seperti itu. Oke. Mungkin ada yang lain mungkin menemukan permasalahan, silakan disampaikan. Saya boleh Bu? Boleh. Mungkin permasalahan saya di waktu Bu, karena ini kan bulan Mei anak-anak lagi persiapan perpisahan. Jadi waktunya banyak terkuras di situ Bu. Oh, artinya karena ini kalau yang tugas pertama kan itu membuat sketsanya ya. Iya. Artinya nanti di tugas kedua mahasiswa itu mengajak muridnya praktek kan nanti itu melampirkan juga nanti videonya di link seperti itu. Kalau untuk sketsanya sudah tapi masih setengah. Cuman mungkin waktunya tidak terlalu cepat. Maksudnya akhir-akhir baru sempat karena anak-anak ini kan ada latihan juga, terus guru-gurunya lain lagi buat rapot dan segala macam. Oh, mungkin gini bisa dikondisikan karena kan mereka juga pulang sesuai dengan aturan ya. Betul. Nah, biasanya kalau anak-anak TK itu ada jeda tidak? Sebelum Ada mereka jeda. Nah. Tapi jedanya dipakai untuk misalnya kayak untuk makan aja, Bu. Oh, gitu. Iya. Adapun kegiatan inti tapi waktunya tidak lama, paling 1 jam 46 menit lebih. Oh, gitu. Mungkin gini, selain Ibu bisa kerja sama kepala sekolah, Ibu bisa kerja sama orang tua juga. Misalkan minta waktu
waktu untuk menyelesaikan tugas mata kuliah ini gitu, karena kan ini wajib juga ya. Cuman kan kita juga harus ikuti aturan sekolah. Nah, kalau saran saya, Ibu bisa kerjasama dulu, sampaikan terkait dengan penugasan ini sama pimpinan. Mungkin bisa minta waktu kepada anak didik. Nggak mesti harus satu kelas itu full nanti diajak praktik anak-anak, nggak apa-apa. Yang penting tugas Ibu itu sudah terpenuhi seperti itu. Misalkan di sebelum bagi rapot ada jeda waktu sedikit, dimanfaatkan aja, misalkan 1 jam 2 jam sama anak-anak seperti itu. Yang jelas harus ada pemberitahuan sama pimpinan sama orang tua siswa. Jadi mohon kerjasamanya itu, karena kan riskan juga kalau misalkan Ibu mengambil tindakan tanpa ada komunikasi seperti itu. Saran saya seperti itu ya. Terima kasih Bu. Baik. Insyaallah di ini kan. Oke. Silakan lagi Ibu yang mau sharing, silakan. Yang kalau ada permasalahan, kendala. Kalau Pak Aswandi kayaknya aman-aman dia. Dia TU tapi bisa mengemas. Bapak sambil ngajar juga ya ini ya? Atau hanya melengkapi tugas saja? Melengkapi tugas saja, Bu. Oh gitu ya. Tapi nanti di praktik kita harus melibatkan anak ya. Nggih, Bu. Iya, nanti minta aja tolong sama anak-anak. Mungkin biasanya kalau TU disenangin sama anak-anak karena sering berurusan sama TU. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain, silakan, mungkin ada permasalahan, kendala terkait dengan tugas atau diskusi atau cara penyusunan yang belum paham, mungkin perlu dikomunikasikan, disilakan. Saya Ibu Bu. izin bertanya Bu. Ya silakan Ibu, saya Rifa. Untuk di tugas 2 itu kan ada praktek bersama anak-anak kan Ibu. Ya, Nah betul. itu praktiknya membuat media itu sampai selesai atau hanya metode-metode awalnya aja pembuatannya gitu? Kalau yang sampai finish itu kalau nggak salah di ketiga ya? Kalau nggak salah Berarti deh. per tahap gitu ya Bu? Ya, mungkin di tahap pertama Ibu menyampaikan terkait dengan topik dulu sama anak-anak. Topik, tujuan pembelajarannya seperti apa, terus langkah-langkahnya bagaimana, bahan-bahannya seperti apa. Mungkin di situ dulu menyampaikan di tugas 2. Nanti di tugas 3 itu sudah jadi gitu, dan itu nanti yang akan Bapak Ibu presentasikan di pertemuan kita secara sinkronis ini, dia sinkronis ini seperti itu. Jadi mempresentasikan masing-masing mahasiswa terkait dengan tugas 3 seperti itu. Karena di situ nilai akhir yang akan diberikan oleh saya selaku tutor Bapak Ibu sekalian seperti itu. Jadi di pertemuan pertama di tugas 1 Bapak Ibu merancang terkait dengan desain yang akan digunakan di tugas 3 seperti itu. Di tugas kedua Bapak Ibu praktik tapi hanya menyampaikan terkait dengan topik, sudah itu tujuan pembelajaran, bahan, media apa yang akan digunakan seperti itu. Mungkin itu Bu Serifa. Terima kasih. Oke, sama-sama. Karena kemarin-kemarin banyak banget yang ngechat saya, Ibu mohon maaf ini kita tugasnya apa ya gitu. Karena di pertemuan 1, 2 itu nggak ada tugas, hanya diskusi-diskusi aja gitu. Tapi diskusi yang Bapak Ibu sampaikan di LMS itu masuk penilaian Bapak Ibu sekalian ya. Jadi jangan sampai ya hanya sekedar mungkin di situ Bapak Ibu memberikan tanggapan terkait dengan pertanyaan teman boleh, karena di situ penilaian. Di pertemuan kedua juga seperti itu, hanya diskusi saja. Di pertemuan 3 ini baru tugas 1 yang nanti nilainya memang terlihat. Di pertemuan keempat itu hanya diskusi juga. Di pertemuan kelima baru tugas 2. Di pertemuan ke-6 itu hanya diskusi juga. Di pertemuan ke-7 baru tugas 3 akhir seperti itu. Ya, jadi Bapak Ibu silakan manfaatkan ruang forum diskusi yang ada di LMS. Boleh bertanya, boleh menanggapi atau memberikan masukan, nggak apa-apa. Yang penting ada komentar kalian di situ. Komentar Bapak Ibu sekalian di LMS seperti itu. Ya,
Karena mereka rata-rata bingung, kok nggak ada tugas gitu. Mungkin di situ. Oke. Silakan Bapak Ibu yang lain, ada kendala atau ada yang ingin didiskusikan lagi? Silakan. Ini waktu saya menjadwalkan 19.45, banyak yang baru join. Kalau di Kalimantan itu WIT ya? Wita. Iya, Wita. Kalimantan Selatan Wita, Bu. Oh, sama dengan di Bali berarti ya. Yang di Jawa WIB ya? Iya. Oke, sama Ibu. Oh, oke, berarti nggak ada masalah ya. Kalau WIT itu dia lebih malam ya berarti ya. Kalau WIT. Kalau ada masih Beda 1 jam, Ibu. beda 1 jam ya. Oke. Iya, di sini lebih lambat, Bu. Di sini baru Isya. Oh gitu. Berarti tadi saya ngejadwalin pas sholat maghrib ya, 19. Iya, Ibu. Iya, Maghrib. nggak apa-apa. Soalnya ada juga nih mahasiswa saya dari Hong Kong. Jadi takutnya waktunya terlalu jauh. Hong Kong itu waktunya, tapi mirip juga sih sama Indonesia. Saya lihat kemarin, makanya saya jadwalkan malam. Ada itu yang mahasiswa dari Indonesia tapi dia kerja di Hong Kong, jadi dia jadi TKI gitu. Dia ngechat saya, nggak apa-apa, yang penting penugasan apapun di LMS dikerjakan dengan baik, nggak masalah. Jadi nggak ada, kalau memang nggak bisa untuk ikut Zoom, nggak apa-apa. Nanti yang penting penugasan bisa diginikan. Ini kan hanya ruang forum diskusi. Nanti di pertemuan tugas 3 itu baru Bapak Ibu sekalian presentasi. Baik, silakan Bapak Ibu sekalian yang baru bergabung mungkin memperkenalkan diri biar teman-teman rekan-rekan yang lain bisa tahu Bapak Ibu asalnya dari mana, ngajarnya di sekolah apa. Siapa tahu ada permasalahan juga bisa disampaikan. Bu Afifah mungkin ya baru join juga ya. Silakan Bu Afifah mungkin. Iya Ibu, saya soalnya baru 19.45 tadi, makanya baru masuk. Iya, nggak apa-apa. Terus sama sinyal juga. Ya, perkenalkan, nama saya Afifah Nabila. Kebetulan saya juga ngajar di TK Mutiara Islam, asalnya dari Sukabumi, Jawa Barat. Kalau sekarang sih saya sebenarnya udah S1 kemarin, cuma S1-nya bahasa Inggris, harus linear, jadi makanya ngambil lagi buat di UT-nya gitu, melanjutin lagi. Oke ya, dari Jawa ya. Oke, Jawa Barat. Ada permasalahan kendala terkait dengan tugas 1? Itu sih kemarin tuh udah ngerjain, cuman pas dibikin desainnya, saya nyoba bikin di Canva tuh kayak kurang pas aja gitu. Nyobain bikin lewat pakai aplikasi Canva itu, Bu. Ya. Itu Coba, aja sih kemarin tuh. Yang penting jangan mengcopy paste dari Google, kan biasa siapa tahu nanti ada gambar di copy paste dari situ. Diupayakanlah ngedesain sendiri di Canva, kan bisa juga. Iya, makanya itu kemarin. Cuman pas dicobain tadi juga kayak masih apa ya, kurang pas aja gitu bikinnya. Desainnya masih belum sesuai. Oke, masih ada waktu sampai tanggal 11. Nanti kalau sudah selesai terkait dengan penugasan, silakan di-upload ya di LMS. Saya juga sudah ada sekitar 6 orang itu belum saya nilai karena kan pengen tahu dulu ada kendala apa enggak gitu. Cuman ada beberapa mahasiswa yang sudah upload, saya lihat tugasnya sudah bagus-bagus. Ya. Oke, terima kasih Bu Afifah. Mungkin yang belum memperkenalkan diri di sini siapa ya? Silakan. Ini lumayan sudah banyak nih. Coba saya panggil Bu Bella ya. Bu Bella Nurciana. Iya. Perkenalkan, nama saya Bella Nurciana. Saya asalnya dari Pekalongan, Jawa Tengah, Bu. Mengajar di TK Mardisiwi. Di Pekalongan juga. Terima kasih. Suaranya Bu Bella kecil. Iya, jauh ya, Bu ya. Iya, terlalu jauh. Iya, dari Pekalongan, Jawa Tengah ya.
Ngajarnya di mana Bu Bella? Di TK, Bu. Oh, TK. Oke. Ada masalah terkait tugas? Kalau saat ini masih aman. Aman. Oke, ya. Oke, kalau nggak ada masalah, terima kasih Bu Bella. Salam kenal ya. Salam kenal juga, Ibu. Iya. Siapa lagi yang belum ini ya? Bu Elvin. Silakan Bu Elvin. Halo. Bu Elvin nggak bisa dikontak. Bu Sinta, apakah sudah bisa? Bu Sinta. Iya, Ibu, sudah bisa, Ibu. Oke, silakan Bu Sinta. Kameranya gelap sama dengan saya. Kamera Ya, saya malah nggak bisa. Oke, silakan Bu Sinta, perkenalkan diri, dari mana? Perkenalkan, nama saya Sinta Ramadanti Mahfiro. Saya mengajar di TK Tunas Cendekia dari Mojokerto, Jawa Timur. Oh, dekat dengan Bali ya, Jawa Timur. Iya. Iya, Ibu. Bu Sinta, ada masalah dengan tugas? Ada masalah dengan tugas, Bu Sinta? Ibu. Oh, nggak ada masalah ya. Kalau untuk gini, yang lain-lain aman? Iya, insya Allah masih aman. Oke. Bapak Ibu sekalian, silakan join di grup WA itu bisa ya. Jadi boleh diskusi di situ di grup WA. Kayaknya yang di grup WA itu belum banyak yang gabung. Saya lihat di grup WA itu ada berapa ini? Baru 11 orang. Jadi dari 25 mahasiswa. 25 mahasiswa. Saya nggak bisa ngecek mereka 25 mahasiswa yang join di LMS itu apakah aktif semua, apa hanya mereka hanya gabung gitu. Karena di diskusi pun tidak semua memberikan tanggapan, tidak semua juga memberikan pertanyaan seperti itu. Jadi saya kurang di perkenalan di forum juga sama seperti itu. Tidak semuanya memperkenalkan diri. Jadi saya nggak tahu 25 orang ini aktif apa enggak. Kalau di sini udah ada 16 orang ya, berarti udah hampir setengahnya lah bisa berkomunikasi. Oke, Pak Setia Budi ya, ini bapak-bapak ya. Pak Setia Budi. Apa sayang? Pak Setia Budi, halo. Pak Setia Budi. Pak Setia Budi bisa? Nggak kedengeran ya. Oke. Iya, halo, assalamualaikum. Oh, waalaikumsalam. Oh, Ibu ya? Ini Ibu atau Bapak? Setia Budi ini Ibu atau Bapak? Keputus ya, nggak nyambung lagi. Yang belum siapa ya ini ya? Bu, maaf untuk bergabung di WA lewat link yang mana ya, Bu? Ada linknya saya sematkan di pertanyaannya siapa ya? Di pertanyaan siapa di LMS itu ada, atau nanti saya gini lagi deh, di bawah link Zoom ini ya, saya akan kirimkan link itunya, link grup WA-nya. Ya, soalnya ada di diskusi 3. Iya, diskusi 3 kalau nggak salah saya sematkan. Oke, di sini siapa yang belum perkenalan diri ya? Bu Santi ya, Bu Santi Rosanti. Halo Bu Santi. Ibu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Rosanti, Bu.
Dari Depok, Jawa Barat ya, Bu ya? Barat. Ibu mengajar di mana? Saya di PAUD, Bu. Oh, di Teman. PAUD. Oke. Ibu untuk tugas ada masalah? Itu dia, Bu. Saya belum paham, ya, Bu. Oh iya. Ibu, kalau misalkan Ibu belum paham, Ibu bisa chat di diskusi ya. Bisa diskusi itu Ibu sharing-sharing di sana. Nanti teman-teman yang lain bisa menanggapi gitu. Nah, untuk tugas 1, Ibu membuat rancangan. Oh gitu ya. Iya. Membuat rancangan terkait dengan praktik 3 dimensi dengan anak didik yang Ibu ajar. Ya, Ibu tentukan tuh topiknya apa, tujuan pembelajarannya apa, media yang akan digunakannya apa, seperti itu. Bahan-bahannya apa gitu. Di LMS sudah jelas Ibu untuk sistematika tugas 1 yang harus Ibu penuhi sudah isi di situ. Jadi tinggal dilengkap-lengkapi saja. Misalkan Ibu ngajar PAUD ya. Ya. Untuk tugas praktik 3 dimensi mungkin Ibu bisa memanfaatkan plastisin, mungkin ngajak anak-anak praktik membuat ikan, burung yang sesuai anak-anak tuh yang mereka kan pasti belum mengenal lingkungan alam itu lebih banyak. Mungkin Ibu bisa melibatkan itu. Nah, di tugas 1 Ibu hanya membuat rancangannya saja, Bu. Terus nanti di tugas 2 Ibu menyampaikan rancangan itu kepada anak-anak. Oh ya. Ya. Nanti di tugas 3 Ibu sudah mempraktikannya bersama anak-anak seperti itu. Jadi nanti tugasnya Ibu itu sudah membuat laporan secara lengkap. Nanti di tugas akhir 3 itu sudah ada dokumentasi, foto-foto Ibu benar-benar praktek, videonya juga seperti itu. Nanti di sana di LMS nanti akan dikasih link mengupload terkait dengan videonya. Misalkan video Ibu mengajar, membuat praktik, membuat diorama misalkan, atau membuat yang sesuai dengan Ibu ajarkan sama anak-anak seperti itu. Gitu. Ya Bu ya. Nah ingat Ibu, dudet tugas ini nggak lama, tanggal 11 Mei. Insya Allah. Ya kalau saya, Bapak Ibu sekalian, saya mahasiswa itu terlambat mengumpulkan tugas nggak masalah gitu. Saya berikan nilai, tapi LMS yang mengunci masalahnya. Sama seperti tahun lalu, semester kemarin, ada beberapa mahasiswa yang di Aceh contohnya, karena kan yang tahun kemarin tuh banyak musibah di Aceh. Jadi mereka ngechat saya secara pribadi lewat email meminta kompensasi pengumpulan tugas. Nggak apa-apa, saya terima, lambat jauh saya terima. Tapi LMS-nya kekunci dia. Jadi nilai dia 0 gitu. Kasihan gitu. Yang jelas Bapak Ibu sekalian jangan sampai terlambat dari due date itu. Kalau saya bermurah hati untuk memberikan nilai, tapi masalahnya di LMS itu kan saya harus memasukkan nilainya itu. Jadi kalau lewat tanggal due date, nilai saya nggak kelihatan Bapak Ibu sekalian. Jadi rugi saya ngasih nilai karena LMS nggak mencatat nilai saya. Jadi mahasiswa itu dianggap nilainya kosong, tidak diberikan oleh dosen seperti itu, oleh tutornya. Ya Ibu ya, Ibu hanya membuat rancangan sederhana saja, nggak usah ribet-ribet, yang mudah dipahami, habis itu nanti diupload. Ya, siap. Ya. Kalau punya saudara, punya ponakan atau anak yang bisa membantu, sekarang kan udah zaman canggih ya, boleh diminta bantuan ke mereka sehingga Ibu nggak kesusahan seperti itu. Saya maklumi kok, karena istilahnya beban kerja juga, tugas juga seperti itu. Nggih? Nggih Bu Santi? Siap Bu, makasih Bu. Sama-sama. Ya silakan, siapa lagi yang belum ini ya? Silakan yang mau berbagi.
Ibu Hardini mungkin ya. Bu Hardini, halo Bu Hardini. Bu Hardini? Nggak ada ya. Bu Elvin. Mungkin. Silakan Bu Elvin. Bu Elvin ada? Enggak juga. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin saya share screen juga ini. Bu dosen, Nggih, Ibu siapa ini ya? maaf tadi mic-nya masih mute. Oh gitu ya. Silakan Bu Iya. Hardini. Iya. Selamat malam, perkenalkan nama saya Hardini. Saya mengajar di TK Islamiyah Bunaya di Bekasi, Bu dosen. Bekasi, Jawa Barat juga ya. Iya. Oke, ya. Oh iya, mau tanya nanti untuk tugas 2 itu ini diiniin nggak ya Bu dosen? Difotoin atau di video nggak? Contohnya seperti ini. Udah jadi ya Bu ya dioramanya ya? Sudah mulai ini, cuman nggak saya videoin, nggak saya foto, cuman difoto sebentar tapi nggak video Bu dosen. Ini maksudnya sama anak-anak gimana? Iya, nanti di tugas 2 itu kan Ibu menyampaikan terhadap topik yang udah Ibu sampaikan di tugas 1. Iya. Nah, itu kan istilahnya Ibu menyampaikan rancangan dari tugas 1 di tugas 2 kan gitu. Nah, kalau yang udah jadi itu sebenarnya nanti di tugas 3 Ibu praktik bareng-bareng sama anak-anak gitu. Ini belum jadi banget sih. Belum jadi utuh. Belum ada hijayahnya. Cuman baru pohon sama pagar. Oh, inggih. Nanti diselesaikan nanti di tugas 3, Bu ya. Nanti tugas 3 iya, baik. Ibu videokan proses praktik bersama anak-anak seperti itu. Nah, kalau di tugas 2 itu kan Ibu menyampaikan pakai baju. Ya. Pakai baju ini nggak Bu dosen? Pakai baju alma mater nggak biasanya? Pakai anak-anak aja. Oh, enggak, maksudnya kitanya mahasiswanya pakai baju alma mater yang kuning nggak, Ute? Oh iya, kan biar kelihatan mahasiswanya, Bu. Oh, iya makanya biasanya seperti itu ya. Iya, Kita bikin karena videonya. praktek itu nanti. Tugas. Nah, nanti di tugas 3, selain Ibu mengupload tugas, itu kan kita ada pertemuan asinkronus seperti ini, Bu. Nah, Ibu menyampaikan hasil praktek Ibu kepada anak-anak. Jadi presentasi ya, Bu ya. Di pertemuan kita yang ketiga nanti, di sesi pertemuan yang 7 ya kalau nggak salah ya. Itu ya. Nanti di pertemuan kedua Ibu hanya mengirimkan rancangan bahwa Ibu sudah menyampaikan terkait dengan topik yang sudah Ibu buat di pertemuan di tugas 1. Gitu. Itu walaupun itu udah jadi kan baru setengah, itu Ibu ambil aja dokumentasi baik. sama anak-anak untuk Iya. tugas 1 tugas 2. Sudah mengirim tugas Baik, di Bu. tugas 1, Bu Hardini? Terima kasih, Mbak. Sudah. Oh iya. Baik, terima kasih. Saya belum nilai karena setelah pertemuan ini baru saya nilai seperti itu. Iya. Terima kasih ya Bu dosen. Oke, sama-sama Ibu. Baik, ada lagi Bapak Ibu sekalian yang mau menanggapi sebelum saya share screen ya, untuk lebih detailnya terkait dengan tugas kita di tugas 1 ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi di tugas 1 saya sudah buka, kenapa nggak muncul ya? Baik, Bapak Ibu sekalian, apakah terlihat slide saya nggih? Apakah terlihat, Bu? Terlihat, Bu. Oke. Terlihat. Ini ada yang join. Bu Retno.
Maaf Ibu, saya terlambat. Nggih Ibu, nggak apa-apa. Selamat bergabung. Nah, jadi Bapak Ibu terkait dengan tugas 1, 2, dan 3 itu adalah desain pengembangan media sederhana 3 dimensi. Nah, di sana itu sudah disampaikan bahwa desain media sederhana 2 dimensi dan 3 dimensi itu bahwa desain 2 dimensi itu merupakan sebuah desain yang diaplikasikan di bidang data. Ya, ini bisa dilakukan ya, dibuat juga seperti itu ya, bentuknya sederhana. Dia berupa bisa media cetak, media grafis ataupun papan. Disesuaikan dengan lingkungan Bapak Ibu sekalian ya. Nah, untuk desain media sederhana 3 dimensi itu umumnya itu sebuah desain yang diaplikasikan pada bidang-bidang tertentu. Misalkan ini salah satu contoh tadi seperti tugasnya Pak Aswandi ya, itu dia membuat sebuah praktik terkait dengan mata pelajaran IPA. Nah, itu bisa digunakan sesuai dengan media sederhana 3 dimensi. Nah, media sederhana 3 dimensi ini adalah modelnya bisa berupa benda padat, bisa irisan, atau susun, kerja, di lapangan, globe, boneka, dan lain sebagainya Bapak Ibu, disesuaikan dengan lingkungan dan sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah Bapak Ibu sekalian. Ya, tidak perlu dipaksakan harus membuatnya selengkap atau sebagus mungkin, itu tidak. Yang penting disesuaikan dengan sarana prasarana yang ada. Nah, tentunya tujuan pengembangan media sederhana 3 dimensi ini melekatkan dasar pemikiran yang konkret, mengurangi verbalisme, memperbesar perhatian siswa. Artinya anak-anak itu memang benar-benar melihat secara nyata, melakukan secara nyata, dan mempraktikkan secara nyata bersama rekan-rekan. Ini yang membuat daya tarik peserta didik itu dalam membuat media sederhana 3 dimensi. Misalkan salah satu diajak membuat diorama seperti itu. Ini sebuah salah satu daya tarik sehingga anak-anak didik yang mungkin awalnya malas belajar jadi semangat belajar seperti itu. Dari awalnya yang anak-anak itu nggak mau berkomunikasi dengan temannya, ini juga salah satu bentuk kerjasama. Siapa tahu dia juga bisa terlibat langsung seperti itu. Itu tujuan pengembangan media 3 dimensi ini seperti itu. Nah, adapun karakteristik penggunaan ini adalah siswa itu berbagi pengalaman terkait dengan proses pembelajaran. Jadi terkadang pembelajaran secara teori terus-terusan anak-anak itu berasa bosan seperti itu. Nah, dengan pembelajaran 3 dimensi ini melibatkan anak-anak didik untuk lebih aktif gitu. Sehingga kecerdasan anak-anak pun bisa mampu kita lihat ya, baik itu dari kinestetiknya, naturalisme anak-anak, proses dia kerjasama, kemandiriannya juga ada seperti itu. Itu karakteristik terkait dengan penggunaan 3 dimensi. Nah, adapun strategi penggunaan ini ya tentunya guru dalam proses belajar itu adalah bagaimana mengemas ketepatan tujuan pembelajaran. Disesuaikan juga dengan sekolah, kurikulum sekolah yang ada seperti itu. Tetapi karena ini tuntutan bagi Bapak Ibu di mata kuliah ini wajib harus dilengkapi seperti itu. Nah, di sini juga menuntut keterampilan guru dalam menggunakan media. Artinya Bapak Ibu di zaman teknologi sekarang kita tidak meninggalkan terkait dengan praktik-praktik langsung yang melibatkan anak didik secara langsung, sehingga penggunaan teknologi itu hanya sebagai sebuah media mencari informasi terkait dengan penugasan yang diberikan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, demikian Bapak Ibu sekalian terkait dengan desain pengembangan media sederhana. Jadi secara tidak langsung tugas ini nggak berat, ya cukup ringan kalau Bapak Ibu lakukan dan lengkapi sesuai dengan
sistematika dan juknis yang sudah diberikan pada LMS seperti itu. Ya, kira-kira bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Saya nggak banyak-banyak memberikan penjelasan karena Bapak Ibu saya sadarin kita hanya di sini berbagi sharing, berbagi pengetahuan seperti itu. Ya. Oke, Bu Retna tadi mau memperkenalkan diri, silakan Bu. Ya Ibu, sebelumnya saya mohon maaf sekali. Saya Witanya, saya pikir WIB. Jadi sudah mulai dari 1 jam yang lalu ya Ibu. Ya ngobrol-ngobrol aja sih Bu, nggak apa-apa. Silakan Ibu. Baik Ibu, perkenalkan saya Retno Dewi Hayani dari Kota Salatiga. Saya mengajar di PAUD Hasanah Umat, Kota Salatiga. Saya di semester 7. Begitu Ibu. Oke, terima kasih Bu Retno. Ibu Retno guru? PAUD, usia 3-4 tahun. Hanya itu Ibu, ada yang masih kurang dari 3 tahun, tempat kami ada 2 anak. Benar, Ibu jadi guru yang benar-benar penyabar ya. Karena mendidik anak-anak PAUD, anak-anak TK tuh jauh lebih berat dibanding mendidik mahasiswa. Betul, harus memang dari jiwanya cinta sama anak-anak. Iya, benar-benar. Ibu untuk tugas ada masalah? Sementara belum Ibu. Oke, berarti tidak ada masalah. Mohon maaf Ibu, mau tanya apakah di mata kuliah ini ada grup WA Ibu? Ada. Baru sih saya saya belum buat. bergabung ya? Di LMS itu ada yang nanya, Bu, apakah bisa dibuatkan grup WA agar mudah untuk berkomunikasi? Saya sudah sematkan linknya di, kalau nggak salah, diskusi 3, Bu. Coba aja dibuka-buka, pasti ada. Nanti Ibu bisa Baik join. Ibu, nanti saya buka iya. Bagi yang belum join ya, karena saya lihat di grup itu baru 11 orang kalau nggak salah. Nanti kan lebih mudahnya untuk komunikasi, misalkan ada masalah apa-apa, karena kan LMS ini kadang kita nggak bisa standby sekali kita untuk membuka seperti itu. Jadi lumayan bisa intens kalau di grup WA. Gitu. Ya Bu Retno ya? Ya Ibu, siap. Sudah mengirimkan tugas 1 Bu? Tugas 1 baru mau dieksekusi Ibu. Segera sudah ya, Bu. Ini bahan-bahannya sudah, tinggal menyusun dan upload. Ibu untuk tugas 1 Ibu nggak perlu, Ibu membuat apa ini? Diorama ya? Iya. Kalau di tugas 1 Ibu hanya menyusun desain saja Bu, bukan jadinya. Nanti jadinya di tugas 3. Oh begitu. Ya, jadi di tugas 1 itu Ibu hanya membuat desain atau rancangan saja. Misalkan Ibu membuat rancangan diorama, tapi di situ dilampirkan foto sketsa membuat dioramanya Bu. Jadi Ibu hanya mengirimkan itu saja di tugas 1, sesuai juga dengan sistematika penulisan yang sudah disampaikan di LMS. Nanti di pertemuan 2, Ibu sudah menyampaikan rancangan itu kepada anak didik. Nah, di pertemuan 3 itu baru sudah jadi tugasnya. Nanti di situ begitu, baik. Ibu videokan, mempraktikkan itu bersama anak-anak. Nanti Ibu sematkan, nanti kita akan di LMS juga akan sudah diberikan disematkan link videonya Ibu. Nah, nanti di pertemuan kita secara asinkronus lagi seperti ini, Ibu praktik seperti itu. Nah, anggap nanti teman-teman ini adalah murid-muridnya Ibu. Gitu. Oke. Berarti prakteknya lewat apa Ibu? Kalau maksudnya teman-teman menjadi ini? Ya sama seperti ini, lewat Zoom gini Bu. Oh begitu, baik. Ya, Ibu seperti mengajar. Gitu. Nanti di pertemuan kita secara asinkronus di tugas 3.
Di tugas 3. Ya, nanti di tugas 2 juga kita ada pertemuan sama seperti ini. Secara asinkronus juga. Nggih? Baik, baik Nah, Ibu. ingat due date-nya tanggal 11 Bu Retno, jangan sampai lewat. Iya. Untuk rancangan desainnya ya, yang di tugas 1. Baik. Kalau Iya, saya siap Ibu. saya sih menilai aja Bu, tapi kalau lewat dari due date, biasanya nilai Ibu nggak kelihatan di LMS. Iya. Iya, jadi Sudah Ibu ditutup. dianggap nggak buat tugas gitu, walaupun saya sudah memberikan nilai saya nggak muncul. Gitu. Baik. Nggih. Nggih, terima kasih Bu Retno. Silakan ada Iya, lagi sama-sama Bapak Ibu. sekalian. Maaf Ibu, saya izin tadi saya sematkan link grup WA di room chat. Oh ya, silakan. Ini Terima ya, kasih bisa Bu Ulfa. Ya, silakan Bapak Ibu bisa Ibu. dibuka di chat, kolom chat itu sudah dikirimkan link grup WA-nya ya. Bisa join di situ. Ya, mungkin Bapak Ibu yang lain mau bertanya atau masih bingung-bingung, ingat ya, yang ingatkan lagi sekali, due date tugas tanggal 11. Dan Bapak Ibu juga harus begini, setiap sesi 1, 2, 3 itu ada diskusi. Bapak Ibu silakan berdiskusi di situ, apa bertanya, apa menanggapi, atau memberikan masukan, karena itu dinilai Bapak Ibu sekalian. Jadi jangan diskusi males ngirim gitu. Apa yang mau ditanyakan nggak usah deh gitu. Nah, keaktifan Bapak Ibu sekalian itu di situ dinilai, karena pertemuan 1 sampai pertemuan 8 itu semua ada nilainya. Nanti nilainya digabung gitu. Oke? Jadi dimanfaatkan ruang forum diskusi itu untuk Bapak Ibu bertanya, menanggapi, memberikan masukan juga bisa seperti itu. Berbagi pengalaman dengan rekan-rekan juga boleh. Nah, di pertemuan tugas 1, di pertemuan 3, pertemuan 5, dan pertemuan 7, ingat tugasnya di-upload. Jangan sampai lewat due date. Oke? Oke, Bapak Ibu sekalian, ada lagi nggih? Izin Bu, Oke, silakan Bapak. untuk absensi kehadiran bagaimana Bu? Kehadiran di asinkronus ini Mas Pak Sandi ya? Di ini Bu, e-learning itu kan ada absen, terkadang bisa error Bu, tidak bisa diisi. Oh, kalau error itu biasanya jaringan Pak. Jadi Bapak harus kelihatan nilai Bapak itu harus 100. Kalau udah 100 berarti Bapak udah dianggap aktif. Kalau belum sampai 100, diklik-klik terus Pak. Jadi sampai Kehadiran web Ibu. Iya, betul. Kehadiran web itu harus diisi. Sampai terlihat poinnya 100 ya Pak ya. Nggih Bu. Jadi Bapak Ibu sekalian, setiap sesi itu juga ada absensi, ingat diisi. Jadi setiap Bapak Ibu sekalian buka LMS itu ada absensi, diklik saja absen itu. Maaf Ibu, di tempat saya nggak ada Bu, dia langsung masuk ke materi. Absennya nggak ada? Iya, nggak ada. Oh, Biasanya kan kalau di MK lain dia absen itu paling atas. Absen dulu baru materi. Kalau yang ini nggak ada absennya Bu, dia langsung ke materi. Oh, gitu ya. Kalau yang lain gimana? Ada absen? Iya, Bu, sama. Maka nggak ada absen, Bun. Oh, nggak ada. Ada Bu di ini sesi 3 kehadiran web, cuman absensi kehadiran web ini agak sedikit berbeda Bu dengan absensi ini tuton yang biasa Bu. Mungkin jaringan juga bisa mempengaruhi ya. Kadang ini permakluman juga kepada rekan-rekan mahasiswa, karena LMS kita itu penggunanya kan ribuan. Jadi bisa juga terkendala. Banyak sih mahasiswa yang ngechat saya, Bu, saya nggak bisa mengerjakan tugas formatif, saya nggak bisa gini, bagaimana? Coba di refresh dulu
nggak bisa juga coba hubungi admin gitu, nggak direspon Bu, ya udah tunggu saja, kalau memang ini berarti kesalahan di LMS, nggak masalah gitu, pasti Bapak Ibu sekalian lulus kok nanti. Amin. Bapak Ibu sekalian lulus gitu. Yang penting ini aja sih kata kuncinya, Bapak Ibu sekalian itu dapat nilai dari dosen-dosen itu aja. Kalau untuk kehadiran diupayakan harus diisi di daftar hadir. Nah, kan kita tidak bisa, namanya jaringan, kita tidak bisa memaksa jaringan itu harus stabil kan. Kadang pas kita buka dia jaringan pas error, pas kita nggak buka jaringannya bagus. Ya rajin-rajin lah Bapak Ibu sekalian untuk buka LMS biar siapa tahu yang belum bisa absen bisa absen. Okay? Tapi izin Bu. Di setiap itu juga nggak ada Bu. Mohon izin Bu. Biasanya saya kan ada juga mata kuliah praktek 2 yang lain Bu. Memang error dan ini Bu, tutornya yang ini ngisi kehadirannya Bu. Oh gitu, iya. Berarti kehadiran di sini nanti saya buatkan link absensi manual berarti ya? Nggih Bu. Baik, nanti saya buatkan link absensi manual melalui Google Form aja ya. Nanti saya kirimkan di grup WA aja agar lebih gampang ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa isi daftar hadir pertemuan hari ini. Ya, baik Bu. Ya, untuk menangani solusi Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya nggak masalah karena pertemuan ini sudah saya record. Jadi ini sudah dilihat oleh pihak kampus gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian nama-namanya kan udah muncul semua, kelihatan di record saya gitu. Jadi, apakah saya sudah muncul Ibu? Karena terlambat banyak sekali. Bu Retno kelihatan. Jadi Bu Retno kelihatan. Jadi Bapak Ibu nama-namanya udah ada di sini karena saya record, karena hasil pertemuan kita ini saya up nanti di LMS seperti itu, sehingga memang benar-benar kita melaksanakan pertemuan secara asinkronus gitu ya. Jangan khawatir kalau memang tidak ada absen, nggak bisa absen di web nggak apa-apa. Tapi saya juga nanti akan buatkan agar lebih, siapa tahu nanti diminta. Terima kasih Pak Aswandi, siapa tahu nanti diminta gitu untuk jaga-jaga aja. Cuman di pertemuan ini karena saya udah record, jadi otomatis Bapak Ibu sudah kelihatan keaktifannya. Di sini ada 17 orang, jadi secara tidak langsung kurang lebih 70% sudah hadir. Di sini yang nggak hadir 8 orang karena dari jumlah mahasiswa 25 orang. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang perlu didiskusikan? Ada lagi nggih? Terkait dengan masalah-masalah di LMS mungkin bisa disampaikan. Tugas mungkin masih bingung. Saya ingatkan lagi sekali ya Bapak Ibu sekalian, diskusi mohon diaktifkan. Itu kan juga daftar hadir. Jadi Bapak Ibu boleh bertanya, boleh menanggapi, boleh memberikan masukan kepada rekan-rekan, berbagi, karena nama Bapak Ibu ketika mengirimkan komentar di LMS terkait dengan diskusi itu direkam. Jadi itu juga termasuk kehadiran. Mungkin kalau yang absensi nggak kelihatan, dengan Bapak Ibu sekalian sudah mengirimkan pertanyaan, di situ sudah ada seperti itu. Ya, jadi jangan khawatir, Bapak Ibu semua pasti lulus. Gitu. Nih. Mungkin ada lagi Bapak Ibu sekalian yang mau didiskusikan? Tidak ada? Nggih, saya Bu. Oh, Bu Umu, oh iya, Ibu belum perkenalan ya. Silakan Bu. Lebih perkenalan. Iya. Ya. Oke, nama saya Umu Nadifa. Saya mengajar di kelompok bermain Al-Hikmah Walung Tawun, yaitu di Lamongan, Jawa Timur, Ibu. Oke, di PAUD juga ya Bu Umu ya? Ya. Jawa Timur dekat dengan Bali Bu? Iya. Lamongan, Surabaya, terus nyebrang ke Bali. Oke, baik. Ya. Bu Umu sudah paham dengan tugas? Ini saya mau bertanya untuk sketsanya.
Untuk misalkan kalau menggambar terus difoto itu bagaimana? Nanti diupload? Boleh, Bu. Boleh. Boleh. Berarti Itu menggambar manual. iya. Menggambar manual terus difoto, diupload sama dikasih itu deskripsinya itu. Iya, betul. Boleh, Bu. Kalau misalkan Ibu nggak membuatnya di Canva atau di aplikasi yang lain, tapi membuatnya dengan gambar, nggak apa-apa. Nanti difoto, diupload di rancangan tugas 1. Ya. Segera ya, Ibu. Due date-nya tanggal 11. Ya, Nanti insya kalau Allah Ibu ini sudah mau ngirim. kalau lewat, saya sih baik-baik hati ngasih nilai, tapi di LMS kekunci, dia nggak bisa masuk nilai sana. Iya. Ya. gitu. Ya, baik itu saja Ibu yang saya tanyakan. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Umu. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Kalau nanti ada mahasiswa yang menanyakan, Ibu bisa nggak kita Zoom secara yang asinkronusnya siang hari? Takutnya Bapak Ibu sekalian pasti ngajar gitu. Saya juga kerja gitu. Jadi kalau malam hari kan sinyal juga bagus biasanya malam hari gitu. Jadi dikondisikan aja nanti pas di pertemuan kita yang kedua sama yang ketiga nih. Nanti ingat di pertemuan 3 Bapak Ibu sekalian praktek ya. Jadi praktek di depan rekan-rekan, anggap kita semua ini siswa. Siswa, jadi Bapak Ibu sekalian bagaimana menyampaikan terhadap penugasan 3 itu mempraktikkan di depan anak-anak. Ya, artinya walaupun di sini tugasnya Ibu sudah jadi, misalkan diorama udah jadi gitu, tapi disampaikan bagaimana langkah-langkah membuat diorama itu gitu. Tujuan pembelajarannya seperti apa nanti disampaikan di pertemuan kita yang ketiga. Oke. Ada lagi mungkin Bapak Ibu? Apa saya cukupkan sekian karena ini lumayan sudah lama. Kalau untuk nanti pas kita pembuatan medianya itu di video juga, Bu? Iya, betul. Divideokan ya. Nanti di tugas 3 itu akan diupload link video yang sudah Bapak Ibu buat bersama anak-anak. Jadi divideokan, di praktiknya langsung sama anak-anak. Mungkin nggak full sekali sih, kurang lebih durasi video biasanya kalau diupload di draft bisa panjang dia. Kalau misalkan di YouTube ada settingannya yang bisa disetting selama 1 jam itu ada. Mungkin nanti bisa minta bantuan rekan-rekan Bapak Ibu untuk memvideokan. Alami aja, nggak usah isi musik, nggak usah isi opening gitu, nggak apa-apa. Yang jelas nanti Bapak Ibu sekalian aja ngomong langsung. Maaf Ibu, mau tanya, untuk durasi videonya itu berapa menit ya Bu? Apa 1 JP atau 2 JP? Kalau misalkan di pembelajaran kan biasanya PAUD itu 2 JP ya? Ya. Ya, mungkin diringkas-ringkas saja 1 JP lah, biar nggak JP. terlalu panjang videonya. Kasih Bu. Oke, sama-sama. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Ibu, maaf berarti saya selisih berapa jam ya sama Ibu? 1 jam ya? Iya, kalau di Bali dia sekarang sudah jam 9:30 malam. Oh, baik Ibu. 9:30 malam. Kalau di Jawa kayaknya baru sholat Isya ya? Sudah 8:30 juga. Nanti kalau untuk pertemuan saya menggunakan waktu WITA ya. Jadi kalau yang di Jawa bisa lebih mundur 1 jam, kalau yang daerah Kalimantan, Sulawesi sama biasanya. Kecuali dia yang WIT mungkin ya, WIT lebih duluan ya 1 jam. Ada lagi Bapak Ibu sekalian? Kalau tidak ada, pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih sudah hadir, sudah join. Saya yakin Bapak Ibu sekalian pingin banyak cerita, pingin banyak berbagi, tetapi waktu yang membatasi kita. Gitu.
Nggih, nanti untuk lebih panjang komunikasi, Bapak Ibu sekalian bisa gabung di grup WA, bisa chat-chatan di sana, dan saya harapkan tidak hanya saya saja yang yang aktif, tapi Bapak Ibu sekalian juga bisa berbagi dengan teman-temannya seperti itu. Jadi komunikasi kita benar-benar jalan dan berbagi kita juga benar-benar jalan dengan rekan-rekan sekalian. Apalagi di sini adalah mayoritas Bapak Ibu adalah guru-guru PAUD. Jadi alangkah bagusnya apabila Bapak Ibu bertukar pikiran, bertukar pengalaman dengan rekan-rekan sehingga itu bisa dijadikan sebagai tolak ukur di sekolah Bapak Ibu sekalian tempat mengajar masing-masing seperti itu. Oke, kalau memang tidak ada untuk pertemuan kita kali ini saya cukupkan. Silakan Bapak Ibu mengupload tugas 1 sebelum due date tanggal 11 dan Bapak Ibu sekalian silakan berdiskusi pada link-link diskusi yang sudah disematkan di LMS. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Sampai jumpa kembali di pertemuan kita secara asinkronus pada sesi kedua. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak Bu. Selamat malam. Malam.